Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Mantap. Oke, hari ini Saina dan Michelle mau memperkenalkan siapa yang mau kita kenalin? Waduh, ada yang baru nih kayaknya nih. Apa tuh ya? Jadi, kita mau kasih tahu nih ke kalian, kalau di ASKR itu ada sesi baru, namanya HCWC. Wah, apa tuh HCWC? Apa tuh? Tahu nggak sih singkatan apa? Apa ya HCWC? Tolong dong dikasih tahu. Jadi, HCWC itu singkatan dari Heartfelt Convention with Chena. Asik. Emang ASKR. Jadi, ya bisa dibilang itu serupa dengan deep talk lah ya nggak sih? Ya bener banget, deep talk ala kita lah ya, makanya namanya beda gitu. Nah jadi HCWC ini nanti kita bakal ya curhat-curhatan seperti curhatan pada umumnya, tapi lebih lebih ngena kali ya, karena kan bener-bener ngeluapin apa yang lagi kita rasain gitu. Iya, karena kayak sesuai judulnya juga gitu kan, heartfelt gitu. Berarti kan sepenuh hati gitu. Berarti curhatan kita tuh nggak sekedar cuman kayak cerita-cerita biasa, tapi ya kita menyampaikannya tuh sepenuh hati gitu. Karena ada apa ya? Mungkin di dalam cerita kita pun ada pelajaran yang bisa diambil atau ada hal-hal penting yang bisa digarisbawahi juga gitu. Makanya kita namain Heartfelt Confession with Chena. Iya, jadi bisa aja nanti kita pas cerita bisa sampai nangis atau emosinya emosi banget gitu ya. Makanya kalian pantengin terus ya supaya nggak ketinggalan HCWC ini, karena pasti bakal seru banget sih ya. Iya. Oke, di HCWC yang pertama ini kita bakal mulai dengan beberapa pertanyaan yang ya mungkin bisa kalian pakai kalau misalnya mau deep talk sama seseorang ya. Karena biasanya kalau deep talk itu bisa aja diawali dengan 1-2 pertanyaan gitu ya, terus sama-sama menjalar kemana-mana gitu ya. Iya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kalau lo bisa tinggal di mana aja, lo mau tinggal di mana? Kamu kalau misalnya bisa tinggal di mana aja, kamu mau tinggal di mana sih? Di mana ya? Kayaknya mungkin karena aku ke London, pengen banget ke New York gitu ya. Jadi aku kayaknya sih tinggalnya sih di antara London dan New York gitu sih. Dan tapi kalau aku mikirnya gini, aku kalau di New York aku cuman pengen punya apartemen aja gitu. Kayak orang-orang tuh yang apartemennya tuh tinggi-tinggi gitu, yang bisa ngeliat sunset, sunrise. Pas buka kordennya langsung New York gitu. Iya. Ya, terus kalau di London aku pengen punya rumah, karena aku mikirnya gini sih, kalau di New York itu kan yang kota yang rame banget gitu kan, yang kayak crowded banget, yang itu tuh sebenarnya banyak banget orang kerja lah gitu. Jadi kayak aku mikirnya di New York itu lebih kayak untuk weekdays-nya gitu, hari-hari kerja aku doang. Tapi kalau di London tuh kayak buat staycation-nya gitu, karena kan walaupun London juga rame, tapi nggak sekota yang kayak New York banget gitu kan. Jadi aku jadi paling di New York itu apartemen, di London tuh rumah gitu. Iya, oke. Kalau aku sebenarnya di Indonesia udah cukup menyenangkan ya, tapi aku sempat kepikiran kalau misalnya bisa milih gitu, aku pengen tinggal di ini, lupa lagi, di Jepang. Nggak tahu karena ngerasa di Jepang tuh orang-orangnya ini ya tertib aturan banget gitu ya, terus kayak sopan banget gitu, kayak nyebrang aja tuh mereka bisa kayak bukan kayak bilang terima kasih gitu loh sama orang yang udah berhentiin mobilnya gitu. Jadi kayaknya cukup menyenangkan ya tinggal di Jepang ya. Iya, karena disiplin banget gitu kan. Iya. Terus juga bersih juga kotanya. Jadi ya siapa tahu nanti di masa mendatang kita bisa tinggal di tempat yang kita pengen, Indonesia ya. Amin. Oke, ke pertanyaan yang kedua nih. Menurut lo sendiri, diri lo itu lucu nggak? Ini tuh lucunya tuh dalam konteks apa gitu? Maksudnya lucu kayak aku bisa ngelawak kah, atau lucu yang kayak cute apa gimana gitu? Lucu yang kayak
kalau misalnya orang ketemu kita tuh kayak lu lucu banget dah, lucunya tuh kayak menyenangkan gitu loh. Mungkin sifat-sifat kita kali ya, kayak sifatnya sifatnya Michelle lucu banget, charming gitu ya. Iya ya, kayak menarik gitu lah ya. Iya. Kalau menurut kamu iya nggak? Sebenarnya aku ngerasa setiap orang tuh charming dengan caranya sendiri gitu loh, lucu dengan caranya sendiri gitu kan. Dan itu sebenarnya juga tergantung orangnya nggak sih, yang kayak karena bisa aja kita ngerasa diri kita nggak lucu tapi orang lain ngeliat kayak lu tuh charming banget, lu tuh lucu banget gitu. Iya kan? Iya, kayak kita nggak sadar gitu terus kayak lucu banget deh dia, kayak gitu nggak sih kan? Iya kan, tapi padahal kita sendiri kayak nggak ngerasa gitu, tapi sebenarnya orang lain ngerasanya kayak gitu. Cuman kalau misalkan konteksnya tanya kayak aku tuh ngeras lucu apa enggak, sebenarnya aku ngerasa aku bisa menjadi seseorang yang lucu, bisa menjadi seseorang yang charming gitu. Jadi mungkin iya kali ya. Cuma ini bukan kepedean ya guys, cuma ya nggak apa-apa kan, ini menurut pendapat kita terhadap diri kita sendiri. Jadi jawabannya adalah iya ya. Kalau aku sama sih kayak Michelle ya kadang ngerasa iya, tapi kadang ngerasa kayak apa banget sih kayak gitu. Iya. Jadi ya iya dan tidak lah jawaban dari aku. Oke, ini kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya yang kayaknya bisa bikin pusing kepala nih ya. Karakter film apa yang paling lo suka? Wow. Karakter film yang tidak ada di dunia nyata ya. Iya, ini emang biasa tuh banget gitu ya. Emang biasa tuh yang nggak ada di dunia nyata tuh malah bikin tergila-gila ya. Iya, jelas itu sih. Kamu apa, Shell? Aduh, apa ya? Aku tuh paling susah kalau misalkan orang Shell rekomendasiin gue film dong, atau Shell rekomendasiin gue series dong, atau film kesukaan lo apa, series kesukaan lo apa, atau tokoh kesukaan lo apa. Karena aku ngerasa kayak aku kan suka banget nonton film gitu ya. Iya, emang anaknya film banget sih Michelle. Iya, makanya jadi aku ngerasa kayak saking banyaknya aku jadi bingung gitu loh. Dan di antara semua film-film yang aku tonton yang kayak bener-bener melekat di aku tuh ya Marvel gitu loh. Jadi gini, nanti aku tebak terus kamu kayak bilang iya atau enggak. Maksudnya yang aku sebutin itu apakah itu yang kamu suka banget atau biasa aja atau apa ini, gitu ya? Ini buat di karakter Marvel gitu. Iya di Marvel. Oke. Aku kasih top 3 kali ya. Oke, top 3. Biar agak gampang gitu kan. Oke, top 3 kalau aku kasih clue satu cewek, nah itu. 2 cowok 1 cewek. Oke. Yang kita tebak ya guys ya, semoga bener ya. Yang pertama yang Michelle suka dari Marvel itu Captain America. Iya, bener. Terus yang kedua aku lupa. Yang kedua itu temennya Captain America, aku lupa namanya siapa. Yang main Sebastian Stan. Siapa sih namanya? Siapa ya? Yang itu aku tuh lupa ya. Dia tuh suka yang itu atau satu lagi. Kayaknya satunya lagi sih. Satunya lagi ya, bukan itu ya? Oh, dia udah dikasih tahu nih. Ya, yang itu yang satunya lagi malah aku lupa namanya. Oh, The Falcon ya? Sebenarnya ya suka sih, cuman nggak top 3 gitu. Ya, berarti salah satu. Tapi kalau yang cewek Wanda ya? Oh, tidak, Frin. Bukan. Oke, berarti aku cuma bener satu doang. Siapa aja sih yang kamu suka? Karena sebenarnya kayak aku tuh sukanya tuh kalau yang suka doang gitu ya, itu sebenarnya hampir semuanya aku suka gitu. Kayak tadi saya mau ngomong yang main Sebastian Stan, berarti kan Bucky kan. Iya, itu dia. Terus Falcon aku juga suka gitu ya. Tapi top 3 ku itu tuh pertama Captain America, Steve Rogers tuh paling pertama banget deh ya. Terus yang kedua itu aku suka Loki. Oh iya, Loki ya. Loki terlupakan.
Nah, terus yang cewek ini emang agak ambigu sih, karena aku jarang ngomongin juga ya, karena Iya, kayaknya nggak pernah ya diomongin sama ya aku. hampir nggak pernah ya malah ya. Nah, yang ketiga itu yang cewek itu aku Black Widow, Natasha Romanoff. Saya baru tahu ya, Anda suka Black Widow ya. Aku mikir aku jarang sih sebenarnya ngomongin kayak, oh aku suka Black Widow gitu, Jarang banget sih. Kalau Wanda kan teman kita yang satu lagi tuh ya. Oh iya, itu yang teman kita yang satu lagi itu dia udah. Satu lagi tuh, itu udah keturunan Maximoff banget. Udah mengalir di darahnya tuh ya. Nah, kalau kamu nih, kalau kamu suka siapa nih, tokoh-tokohnya nih, karakternya? Oke. Kalau aku tuh, aku juga kasih top 3, tapi ini nggak dari Marvel, ini campur ya, jadi kamu bisa nebak apa tuh tadi clue-nya itu. Yang satu dari Marvel, yang satu dari siapa tuh bukan musuh DC, sama yang satu lagi dari apa yang satu lagi nih ya? Dari apa ini ya? Dari Disney kali ya? Ya, pokoknya dari Marvel, DC sama dari Disney. Oke, silakan Anda tebak. Kayaknya yang Disney salah sih nih. Ya udah nggak apa, coba aja dulu. Kalau yang Marvel tuh Thor. Iya betul banget. Di situ Aquaman. Iya, itu udah sangat amat jelas ya guys. Kalau dari Disney, apa ya? Tunggu, Disney-nya ini mah nanya. Enggak, Disney-nya orang-orang. Orang ya? Iya orang. Oh my god. Ya aku juga bingung sih ya, Disney lah. Ya Disney lah. Siapa ya? Wait. Disney bukan kartun tapi orang. Siapa ya? Butuh clue lagi nggak? Tiba-tiba aku lupa gitu. Di situ ada film apa aja yang live actionnya ya? Apa mau dong. Cluenya apa ya cluenya? Yang terakhir lagi heboh. Ada film apa di sini kayak yang heboh ya? Enggak, bukan filmnya sih. Orangnya. Orang yang meranin karakter ini tuh terakhir tuh lagi heboh banget. Aku tadi juga mikir itu sih. Nah, cuman sekarang aku mikir dia tuh meranin apa ya? Aku oh. Wait, aku tiba-tiba ingat. Jack Sparrow bukan? Iya. Kapten, jangan lupa harus ada Kapten Jack Sparrow-nya. Ini tuh ini tuh yang sering banget diomongin sama Saina sih guys. Jadi ya oke aku ingat sekarang. Oke ya, pokoknya itu dia karakter dari film yang kita suka ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Apa yang paling lo hargai dari seorang teman? Apa ya? Aku juga bingung nih sama pertanyaan ini. Kayaknya ini sih, kalau aku rasa kejujurannya sih kejujuran dari seorang teman. Sebenarnya nggak harus temen sih, kayak orang lain yang aku nggak kenal juga, tapi kalau misalnya dia jujur gitu ya aku hargain sih. Emang kadang kejujuran menyakitkan ya, tapi daripada hidup dalam kebohongan ya. Kamu apa yang patut dihargai? Bukan patut ya, bener sih. Apa yang kamu hargai lah dari seorang teman? Kalau aku mungkin yang selalu ada kali ya. Karena gini, maksudnya aku mau orang ini selalu ada tuh nggak hanya pas lagi seneng-senengnya aja, bukan hanya pas lagi happy-happynya aja gitu ya. Jadi misalkan orang ini tuh punya kesalahan gitu sama aku mau dia selalu ada juga gitu loh. Jadi bertanggung jawab sama kesalahannya dia gitu, nggak ya tiba-tiba kabur lah, tiba-tiba ghosting gitu kan, tiba-tiba lari lah gitu. Jadi emang mungkin namanya orang bikin kesalahan kan pasti kan kita ngerasa kayak sedih gitu mungkin ya, kecewa gitu kan, tapi setidaknya orang ini tuh hadir gitu loh, mereka tuh bertanggung jawab sama actionnya mereka. Nah itu aku menghargai banget sih gitu. Oke, berarti kalau dari Michelle tuh apa namanya? Apa tadi Michelle bertanggung jawabnya dia? Apa namanya bilangnya? Ya, yang selalu ada gitu ya, yang setia kawan lah ya. Ya kalau dari aku sih ya kejujurannya dia lah. Ya gitu ya. Oke, next. Seberapa dekat kalian sama keluarga?
Jadi keluarga inti dulu, keluarga inti baru keluarga besar. Kalau sama orang tua ya deket lah ya, deket banget lah ya. Tiap hari kita tinggal bareng sama orang tua kita, jadi gimana nggak deket guys. Iya, dan aku juga kayak hampir setiap malam tuh nonton film bertiga gitu kan. Jadi family time Michelle tuh ini banget guys, bener-bener keren banget sih. Ya, jadi ya dibilang seberapa deket ya pretty close lah ya, deket banget lah ya. Jadi kayak ya mungkin karena ada faktor kita masih tinggal bareng ortu juga kan. Jadi kecuali kalau misalkan teman-teman kita yang udah mulai ngekos gitu, mungkin kan tuh agak merenggang gitu karena jarak kan. Tapi kalau kita ya karena masih tinggal bareng jadi ya deket gitu. Betul. Kalau sama keluarga besar deket atau biasa aja atau gimana sih? Sebenarnya kalau keluarga besar tuh aku kebagi dua gitu ya. Ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di luar kota gitu kan. Nah, di luar kota sebenarnya nggak terlalu deket ya karena jarak juga sih gitu kan. Tapi kalau misalkan anggapnya dua-duanya nggak ada di luar kota gitu ya, sama-sama di Jakarta gitu. Aku ngerasa lebih deket ke keluarganya mama sih. Karena lebih ya mungkin ada faktor karena mereka yang di Jakarta juga gitu kan. Tapi aku lebih ngerasa lebih tahu banyak anggota keluarga dari keluarga yang mama gitu. Jadi mungkin lebih dekat sama yang keluarga mama sih. Oke. Sama sih, aku juga lebih deket banget sih enggak ya, cuman kayak misal tadi lebih banyak tahu dari keluarga besar mamaku. Emang mereka juga di luar kota tapi ya masih sering kontak-kontakan gitu. Kalau misalnya aku lagi keluar kota ke sana juga mereka tahu aku tahu mereka gitu. Kalau misalnya dari keluarga papa aku malah kayak nggak tahu apa ya, cuman tahu nama doang tapi nggak tahu itu siapanya siapa, terus dia dari mana dan lain sebagainya gitu sih. Jadi ya sama keluarga besar gitu lah ya guys ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya lo punya kakak atau adik, ceritain dong secara singkat mereka kayak apa. Tapi kalau misalnya lo anak tunggal, gimana rasanya? Kita pernah bahas tentang anak tunggal nih ya. Iya, kita pernah bahas tentang only child gitu-gitu deh di episode yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang belum dengerin ya guys, langsung dengerin guys. Langsung aja sih guys, biar tidak perlu bertanya-tanya lagi ya. Jadi jawabannya ada di situ ya. Ya singkatnya sih, kita kan anak tunggal ya, berdua nggak punya kakak, nggak punya adik, rasanya biasa aja. Ya, iya, tapi nggak ada rasa yang kayak misalkan kayak orang-orang mungkin kayak, gue pengen banget punya kakak, gue pengen banget punya adik. Sebenarnya kita pernah sih kepikiran kayak pengen punya kakak. Dulu kita pengen banget punya. Aku kan punya kakak cowok, misal kakak cewek ya. Aku kakak cewek cowok sih. Ya. Antara itu sih apa aja boleh gitu ya. Cuman kayak ya udah sih, tapi ya cuman habis itu ya udah lah ya. juga gimana juga kan ya, kita duluan yang lahir gitu, cara kakak gimana gitu. Jadi ya begitu sebenarnya testimoni jadi anak tunggal enak sih guys, karena ya kita diperhatiin banget gitu ya, maksudnya semua buat kita gitu, jadi nggak perlu bagi-bagi gitu kan ya. Terus aku ingat banget yang di podcast yang kita bahas tentang anak tunggal, Michelle bilang kayak gini, ayo jadi anak tunggal. Iya guys, aku mempromosikan jadi anak tunggal. Mungkin buat kalian nih yang masih jadi embrio gitu ya, masih jadi silakan ya jadi anak tunggal aja. Iya, makanya jadi anak tunggal ya, dinikmatin aja lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, love language lo apa nih? Sama nih, kita juga udah pernah bahas nih ya tentang love language. Ya, kalau Michelle ini, aku inget nih. Ya, dia udah bilang physical touch. Kalau aku apa sih? Kamu words of affirmation. Ya, kita udah pernah bahas dari yang paling kita suka sampai yang paling kita nggak suka ya. Pokoknya lengkap deh, jadi makanya langsung aja dengerin ya. Dengerin deh guys, jangan ketinggalan. Betul. Terus ini, selanjutnya, apa yang memotivasi lo dalam berkarir? Kita belum berkarir sih, cuman akan menjadi wanita karir. Ya. Mungkin bayangannya lah ya, bayangan ntar kayak gimana. Kalau aku mungkin apa ya, yang bikin aku, yang memotivasi aku
karena karir aku ya passion aku gitu kan, itu hal yang aku sukain. Terus juga aku ngerasa ntar kalau misalkan udah berkarir gitu ya, berarti kan udah punya gaji gitu kan. Punya gaji ya terserah gue mau kemana aja bisa, beli apa aja bisa. Jadi motivasinya mau menghabiskan uang sih guys. Bener. Kalau aku sama sih kayak Michelle, mungkin lebih apa ya, lebih tepatnya motivasi kita dalam berkarir adalah uang. uang. Maksudnya tuh kalau kita udah punya uang gitu ya kita bisa mengurangi beban orang tua, terus juga kita bisa bantuin orang tua kita gitu kan, kalau misalnya mereka lagi butuh apa gitu. Jadi ya di satu sisi mengurangi beban orang tua, terus di satu sisi juga bisa bikin kita lebih bahagia gitu ya, punya penghasilan sendiri gitu kan. Jadi kita mau beli apapun juga nggak perlu minta orang tua lagi gitu kan. Ya, itu penghasilan kita sendiri, jadi kita yang manage sendiri gitu. Jadi gitu ya guys, kita motivasi kita ada cuan. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, seberapa penting sih uang buat lo? Ini sama yang sebelumnya menurut aku ya. Aduh, cuan. Karena emang gini, ada yang ngomong gitu ya, kayak uang tuh memang bukan segalanya, tapi segalanya tuh butuh uang gitu kan. Dan sebenarnya theoretically emang kita semua kalau misalkan mau beli sesuatu ya pakai uang, mau ke sana ke sini transportasinya pakai uang, kayak semua yang kita lakuin tuh ya butuh uang gitu, makan aja butuh uang, minum aja butuh uang gitu kan. Jadi apa ya, essential uang penting itu sebenarnya ya untuk keberlangsungan hidup kita sih. Ya, jadi hanya itu menurut aku ya penting gitu ya. Ibarat kata tuh kan kebutuhan manusia tuh ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder gitu ya kan. Ya gini deh, seberapa penting makan buat lo, ya kalau lo nggak makan lo mati gitu. Iya benar. Jadi kalau uang ya untuk memenuhi kebutuhan lo ya lo butuh uang gitu. Jadi ya penting lah ya. Terus selanjutnya, ini kocak. Kalau lo adalah seekor binatang, lo memilih jadi binatang apa? Lo mau jadi apa, Shell? Dari dulu kalau aku ditanyain kayak gini, aku nggak tahu mau jadi apa. Dulu pas kita retret, Shell, inget gak sih kelas 9 yang gambarkan dirimu sebagai apa gitu? Kamu inget gak gambar apa? Aku gambar anjing. Aku gambar burung. Karena aku nggak bisa gambar, terus pas retret itu aku udah capek. Jadi kayak mikir yang gampang aja kayak, tinggal kita hubungin. Aku nggak mikir mau jadi apa, aku mikirnya gambar apa yang gampang ya gitu. Jadi dulu aku gambar aja kan tinggal kayak bulat di tengah, terus bulat di bawah 2, terus ekor. Iya benar. Udah gitu doang, itu gampang banget gitu kan. Dan ya aku udah nggak mikir lagi, itu kayak udahlah asal aja gitu. Cuma kalau sekarang dipikir-pikir gitu ya, mau jadi binatang apa? Nggak tahu sih. Karena kita manusia, jadi kita iya, jadi nggak tahu jadi apa ya. Jadi mungkin aku mau jadi singa kali ya. Kenapa sih? Karena raja hutan. Jadi ibaratnya bisa jadi yang berkuasa gitu di hutan ya, walaupun diburu-buru juga ya, ditembak sama pemburu, tapi ya setidaknya ibarat kata kasta tertinggi lah kalau di hutan. Iya benar-benar. Yaudah kalau gitu aku jadi serigala deh. Karena keren aja gitu. Kalau misalkan lagi di hutan-hutan yang bersalju gitu kan, terus kayak nanti matanya biru gitu, terus kayak keren aja gitu kan. Terus itu serigala tuh kalau lagi jalan sama kawanannya, yang pemimpinnya tuh di paling belakang gak sih? Kayak keren gitu. Iya, jadi kayak make sure anak-anaknya tuh pada oke semua gitu. Iya gitu. Iya, yang satu mau jadi manusia singa, satu mau jadi manusia serigala. Oke. Pertanyaan selanjutnya, percaya hantu nggak? Kamu percaya nggak? Aku sih bilangnya aku percaya di dunia ini bukan manusia doang yang hidup, dah itu doang. Kamu? Gini ya, kalau aku sebenarnya prinsip aku tuh nggak bakalan percaya kalau belum lihat sendiri gitu kan. Nah, cuman
Aku sebenarnya sama kayak kamu sih. Aku percaya kalau misalkan di bumi ini emang bukan manusia doang yang hidup gitu kan, ada mungkin hal-hal lain yang nggak bisa kita lihat, yang di luar jangkauan mata kita, jangkauan pendengar kita dan sebagainya gitu kan. Tapi aku nggak bisa mendefinisikan itu apa gitu kan, karena benar. Ya namanya juga hidup penuh misteri gitu kan. Jadi itu hantu, belum tentu itu apa. Bisa aja itu makhluk hidup lain yang belum kita ketahui gitu kan. Dan jadi kalau aku dibilang percaya nggak percaya ya nggak tahu juga sih percaya atau enggak gitu, karena belum pernah ngeliat langsung. Tapi aku juga amit-amit sih nggak mau ngeliat. Amit-amit sih nggak mau ngeliat sih, cuman ya mungkin aku kayak saya masih sama sih, percaya di bumi ini bukan cuma manusia aja yang hidup itu, ada hal-hal lain yang kita nggak tahu gitu. Iya, ya begitulah ya guys. Nih pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan hari ini adalah hari terakhir lo, apa yang mau lo sampein? Pertanyaan kayak gini sering banget ditanyain ya. Iya, saya. Ini deep talk banget sih. Iya. Pertanyaan kayak gini deep talk banget ini. Terus nanti biasa gini, apa yang mau kamu sampaikan ke orang tua kamu kalau misalkan udah nggak ketemu lagi dan lain sebagainya gitu. Ini biasanya dulu di retret gitu kan, malam-malam. Terus habis itu terus sampai dimatiin. Iya. Nah tapi jujur aja ya, kalau dulu aku ngerasa kayak aku malah ngantuk sih. Terus itu udah malam, capek kan. Terus abis itu aku denger teman-teman di samping belakang kanan kiriku pada nangis gitu tarik ingus. Gitu udah pada siap tisu lah semuanya gitu kan. Aku sempat sih nangis sih, cuma awal doang gitu loh, kayak ya udah gitu. Abis itu kayak ya nggak nangis gitu karena udah keburu ngantuk, jadi udah nggak bisa mikir juga, malah ketiduran gitu aku jadi ya. Tapi aku juga bingung sih, karena ya nggak tahu ya. mungkin karena kalau aku sendiri, karena di bayangan aku tuh ya perjalanan saya masih panjang gitu ya, jadi ya emang sih kita nggak tahu ya umur kita berapa lama, tapi ya itu karena sampai saat ini, sekarang ini tuh ya di bayangan aku ya perjalanan aku masih panjang gitu, masih ada lah hal-hal yang masih perlu aku lakukan. Jadi ya aku nggak mikir kalau misalnya gue nggak ada, apa yang mau gue sampaikan ya. Ya cuman mungkin kalau mungkin kalau apa yang mau aku lakukan aku bisa jawab. Coba apa tuh? Terakhir sih, maksudnya aku lebih kayak aku ada hal yang aku mau lakukan sebelum aku mati nanti gitu loh. Jadi, tapi bingung juga ya, cuman gini, kalau dari pengalaman aku gitu ya, dari waktu almarhum opa aku gitu ya, sebelum dia meninggal tuh dia manggil-manggilin saudara-saudara dulu gitu kan, kayak minta maaf lah dan lain sebagainya gitu kan. Kayaknya itu yang paling common ya, yang paling umum gitu kan, kayak minta maaf gitu kan. Ya mungkin aku begitu juga kali, nanti aku juga nggak tahu ya, cuman mungkin minta maaf gitu. Terus habis itu ya itu doang sih kepikiran di aku. Ini belum tahu lagi. Iya sih sama, paling kayak nanti kamu tolong jaga ini ya, bantu dia gitu. Kayak di film-film gitu loh. Iya. Ya pada umumnya kita bakal minta maaf dan memaafkan ya, karena kita nggak boleh menyimpan kepahitan dalam hidup begitu ya guys ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak orang yang bikin lo menyesal setelah kenal orang itu? Ada nggak sih? Kalau kamu gimana ya? Sebenarnya kalau kita kenal orang itu terus sekarang kita nyesel, sebenarnya enggak ya, justru bagus ya, karena kita jadi tahu busuknya orang itu kan ya. Iya benar. Kalau aku enggak menyesal, justru lebih bersyukur sih, karena akhirnya misalnya aku kenal nih sama A, awalnya dia orang baik banget, terus ternyata dia sebusuk itu, cuman ya gue bersyukur gitu bisa kenal sama dia, bisa deket sama dia, jadi tahu busuk-busuknya gitu loh. Jadi ya sejauh ini sama sejauh mana saya mengingat, nggak ada sih yang bikin aku kesel. Bukan bikin aku kesel, bikin aku nyesel. Kalau kamu ada nggak, Syil? Sama sih, kayak seorang itu nyakitin aku sebegitunya, sebikin aku kecewa segitunya, mau kayak
aku nggak nyesel sih ketemu sama seorang itu atau siapapun itulah gitu, karena kayak tadi kamu bilang gitu, justru malah bersyukur daripada kita terlambat ketemu sama orang itu dan kayak apa ya, kayak kita taunya terlambat dan kayak jadinya lebih ribet lagi gitu kan masalahnya. Lebih baik kita ketemunya sekarang yang kayak menurut aku di umur kita tuh yang masih kayak ya masih belum berat-berat banget lah ya, kayak ya maksudnya di hadapin sama drama-drama yang kayak gitu ya udah lah ya gitu, dan ya udah lah ya. Kayak aku nggak nyesel juga sih ketemu sama siapapun itu gitu, mau orang itu senyebelin apapun lah atau orang itu bikin aku kecewa dan lain sebagainya gitu. Aku lebih kayak apa ya, menemukan pelajaran tersembunyinya aja gitu. Ya gitu sih kalau aku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak lo bertahan walaupun tahu pada saat itu lo akan berakhir dengan diskusi Raken? Ini makin ke bawah makin deep ya. Emang bener sih, kan ibarat kata laut gitu ya, makin ke dalam kan makin gelap ya. Apakah Anda pernah tetap bertahan meskipun tahu nggak ada guna? Pernah sih. Pernah. Coba ceritain dikit, Shil. Kenapa waktu itu kamu memilih bertahan, tapi di satu sisi kamu juga ngerasa ya ini mah apa ya? Kenapa pada saat itu kamu tetap kepikiran untuk bertahan walaupun kamu tahu itu nggak ada guna? Sebenarnya singkatnya ya karena dulu ya aku sesayang itu sama orang itu gitu kan. Sama. Tapi kalau mau di breakdown lagi gitu ya, mau kita coba cari-cari lagi gitu ya lebih dalam, mungkin aku hati kecilku berharap orang ini bisa berubah kok kalau dia mau gitu kan. Dan aku menantikan perubahan dari dia gitu, dan perubahan itu tidak kunjung datang. Akhirnya sayalah yang pergi gitu. Jadi ya begitulah ya guys, kurang lebih ya pernah gitu. Dan kok apakah aku menyesal pernah melakukan itu? Ya enggak juga sih gitu, karena yang namanya kita menantikan sesuatu itu kan chance-nya kan 50-50 ya, bisa aja kejadian, bisa aja enggak gitu. Jadi ya kalau kita kayak moto hidup aku gitu ya, you'll never know if you never try gitu. Jadi kalau nggak coba nggak tahu gitu kan. Jadi ya no regrets lah, nggak ada penyesalan. Jadi ya udah gitu, mungkin emang bukan dia orangnya, jadi it's okay. It's okay. Kalau aku sama sih ya, pada saat itu juga anakku berharap banget nih orang bisa berubah, karena juga ini orang bilang kan iya gue berubah, gue nggak bakal kayak gitu lagi. Ya namanya Saina ya sebagai perempuan ya percaya aja lah ya. Tapi ternyata ya itu kan kita juga sempat bahas ya kalau nggak salah waktu itu di topik yang mana gitu lah, kita bahas orang itu bisa berubah tapi belum tentu berubah ke arah yang lebih baik, bisa jadi malah ke arah sebaliknya gitu. Jadi ya salahnya sih emang waktu itu aku berharap, sama sih Kak Michelle, berharap nih orang bisa berubah, tapi ternyata bisa gitu ya, mau kayak gimana pun ya itu orang tetap kayak gitu. Jadi ya udahlah, jadi pelajaran aja ya guys ya. Karena pelajarannya yang aku ambil tuh, dan mungkin Saina juga terima gitu ya, kayak kita tuh nggak bisa ngerubah orang yang nggak mau berubah gitu. Iya betul. Sebuah perubahan itu ya datangnya dari dalam diri seseorang itu gitu. Mau kita semaksa apapun orang itu untuk berubah, kalau dia nggak mau, dia nggak ada niat, nggak ada motivasi, ya percuma gitu loh. Jadi nggak usah merubah orang lain lah gitu, tapi lebih kayak mendampingi aja gitu loh, nemenin orang ini untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi kita motivasi kita, tujuan kita untuk mendampingi, bukan untuk merubah gitu. Iya betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau bisa milih, lo mau jadi terkenal atau kaya? Ya kaya lah. Pastinya kaya dong ya. Dari tadi kita udah ngomongin uang. Iya, kita udah ngomongin cuan guys. Pokoknya saya sama Michelle tuh emang kalau udah cuan tuh udah itu dia. Iya. Nggak, karena katanya apa sih? Karena terkenal itu belum tentu kaya kan, maksudnya. Iya bener.
terkenal itu karena apa gitu. Mungkin kalau misalkan terkenal karena kamu artis Hollywood gitu, karena kamu penyanyi, karena kamu aktor, ya mungkin oke lah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan terkenal karena hal-hal yang negatif gitu kan, terkenal karena di penjara gitu misalnya, itu kan merugikan gitu ya. Jadi terkenal itu belum tentu kaya gitu kan. Dan tapi kaya ada kemungkinan terkenal ya. Ada kemungkinan terkenal juga karena kan bisa masuk gitu kan, oh orang terkaya di Indonesia nih. Iya, gitu benar. Iya, jadi ya aku mendingan kaya sih. Sama sih. Kita pengennya tuh kaya tapi nggak terkenal, karena orang yang bahagia itu ya katanya orang yang bahagia itu adalah orang kaya yang tidak dikenal siapapun. karena bahagianya tuh untuk diri kita sendiri juga gitu kan, jadi nggak perlu orang lain tahu lah gitu. Ya begitu guys, kita milih menjadi kaya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah mau selesai nih, udah mau habis nih pertanyaannya nih. Pertanyaan selanjutnya nih, hal apa yang paling kamu syukuri hingga detik ini? Hidup. Ya, betul, sama. Karena masih dikasih napas kehidupan, bersyukur. Sesulit-sulitnya hidup, seberat-beratnya cobaan yang lagi aku alamin gitu ya, tapi tetap aja ternyata masih banyak banget hal-hal yang bisa aku syukurin di hidup gitu. Kayak apa ya, aku ngerasa kadang kalau kita ditanya gitu ya, kamu tuh bersyukur sama apa aja gitu. Mungkin hal yang pertama biasanya gitu, hal yang pertama kali orang ngomong tuh yang orang sebutin pasti seseorang lain gitu kan. Kayak misalkan aku bersyukur sama orang tua aku, bersyukur karena ada kakak adik aku atau lain sebagainya gitu. Tapi ya maksudnya aku juga bersyukur gitu, tapi kalau sekarang aku ditanya ya yang paling utama bakalan aku sebutin ya aku bersyukur sama hidup gitu, karena ya semuanya itu berawal dari hidup gitu kan. Kalau kita nggak hidup ya nggak dapet, ya kita nggak bakalan meng-experience apa gitu. Jadi ya bersyukur banget masih bisa hidup dengan sehat dan tidak berkekurangan apapun gitu. Semuanya masih bisa tercukupi, itu udah sangat amat bersyukur sih. Betul, masih bisa dinapas dah, itu udah bersyukur. Karena tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Ya, tuh guys. Oke, ini udah pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, mana yang lebih penting, menerima atau memaafkan? Kalau kata aku memaafkan. Apa menerima ya? Enggak, kalau misalnya lu udah maafin orang, kalau udah bisa maafin orang ya lu udah bisa menerima orang itu. Kayak menurut aku maafkan sih. Kalau misalnya lu bisa menerima, lu bisa makan. Menurut kamu gimana sih? Aku mikirnya malah kalau kita memaafkan belum tentu menerima lagi gitu ya, dalam artian kayak misalnya sama mantan gitu ya. Terus kita bisa memaafkan dia, tapi kita belum tentu mau menerima dia lagi gitu kan. Tapi kita bisa memaafkan gitu, tapi belum tentu kita mungkin mau menerimanya menerima dalam arti kayak menerima dia sebagai manusia gitu. Maksudnya kayak kita menganggap dia sebagai manusia gitu ya. Kalau misalnya iya sih. Karena kan ada yang bilang mantan tuh sampah ya. Mungkin kalau misalnya kita udah maafin mantan, kita udah menerima dia sebagai manusia kembali gitu ya, bukan sebagai sampah. Oke. Apa menerima? Kalau aku apa ya? Yang lebih penting apa ya? Sebenarnya kalau aku juga lebih. Sebenarnya dua penting. Tapi kalau kamu lebih condong ke yang mana? Memaafkan dulu sih. Karena gini, misalkan konteks menerimanya bisa kayak konteks kamu tadi gitu, menerima, kita menganggap keberadaan dia gitu ya di bumi ini gitu. Atau bisa juga kan kita menerima dia kembali di dalam hidup kita, itu juga bisa gitu kan. Jadi maksudnya konteks yang menerima ini kan juga luas gitu ya. Nah, mau gimana pun konteks menerimanya, kalau misalkan kita masih ada yang ganjel gitu ya, masih belum bisa maafin, itu pasti nggak enak gitu. Masih ngerasa kayak nggak nyaman gitu kan. Makanya aku ngerasa kita belum memaafkan itu ya masih kayak unfinished business gitu. Jadi harus bisa memaafkan seseorang itu dulu, benar-benar memaafkan, nggak ada yang masih nyelip-nyelip gitu ya, nggak ada yang ganjel-ganjel gitu. Baru kita bisa menerima dia, entah menerimanya seperti apa, dalam bentuk apa, itu it doesn't matter, yang penting udah memaafkan dulu gitu sih. Iya, betul.
ya menurut kita maafkan berarti ya. Hmm. Oke, itu tadi udah pertanyaan terakhir ya guys, sudah sebagai pertanyaan penutup ya dari HCWC yang pertama nih ya. Gila, keren banget sih, seru banget sih ini, parah sih. Ya ini tuh bener-bener kayak, jadinya kita kayak cerita-cerita biasa gitu Iya. kan. Kayak lebih santai aja gitu. Jadi anggap aja nih ya buat pendengar-pendengar kita, buat kalian semua, anggap aja kayak kalian tuh lagi bertiga gitu duduk sama kita. Lagi dengerin kita cerita-cerita gitu. Terus mungkin nanti kalian bisa ikutan jawab juga kayak tadi pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Jadi ya nyantai aja sih. Iya betul. Oke deh kalau gitu, seperti biasa ya di penghujung acara ya, kita tuh nggak pernah bosen-bosennya, nggak pernah capek buat ngingetin kalian buat pantengin terus podcast kita, karena tadi juga kita udah sempet beberapa kali bilang ya buat kalian yang belum dengerin episode yang ini, episode yang itu langsung dengerin, karena itu seru banget sih pembicaraan kita. Jadi jangan sampai kalian rugi karena kalian gak dengerin. Nah, supaya kalian gak rugi, kalian harus pantengin terus podcast kita. Jadi kalian harus tahu nih kapan aja sih podcast kita upload. Jadi buat kalian para pendengar lama ya udah hafal lah ya. Tapi podcast kita kan pendengarnya bertambah terus ya, Shell ya. Benar banget. Nah, buat para pendengar baru kita nih, tolong dicatat ya jadwal uploadnya podcast kita yang akan dikasih tahu sama Michelle. Oke, jadi kita tuh uploadnya tuh seminggu 2 kali, setiap hari Jumat dan hari Minggu. Nah, kalau hari Jumat kita tuh uploadnya jam 6 sore, dan hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Dicatat ya guys. Betul, jangan sampai lupa ya guys, dicatat. Diingat juga. Terus juga kalau misalnya kalian punya saran, kritik, atau pertanyaan, atau kalian mau request topik, atau kalian mau menyampaikan unek-unek gitu ya, maksudnya ada unek-unek yang mau kalian sampaikan dalam bentuk cerita gitu ya, itu bisa banget disampaikan ke kita, karena sosial media kita itu ada banyak ya, karena kita mau mempermudah kalian untuk berkomunikasi dengan kita. Dan sosial media kita itu ada apa aja sih, Shell? Oke, jadi sosial medianya SKR tuh udah banyak banget gitu ya, pokoknya memudahkan kalian banget nih yang mau kepoin kita gitu ya. Jadi kita punya Spotify pastinya, kita punya YouTube, terus kita punya Instagram, terus email juga, dan itu semuanya di nama yang sama, yaitu Apa Sih Kata Remaja gitu. Jadi kalau misalkan email tinggal tambahin aja @gmail.com gitu. Jadi pokoknya gampang banget deh buat nyari kita tuh, nggak perlu susah deh. Betul, karena hidup udah susah, jadi kita tidak mau mempersulit lagi ya, justru kita mempermudah. Bukan begitu, bukan Shell? Yoi. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya buat kalian semua yang udah dengerin HCWC pada hari ini, HCWC yang pertama ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menemani saya ya, yang udah seru-seruan bareng di HCWC yang pertama ini. Kalau begitu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye!